warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Aijania Sulaiman. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Kampus D di Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi, tentang pekerjaan dan penulisan resume yang ada dalam mata kuliah komunikasi dan negosiasi. Baik, materi tentang komunikasi, tentang pekerjaan dan penulisan resume melalui pendekatan AIDA. AIDA ialah attention, interest, desire, dan action. Attention yang dimaksud ialah pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Yang kedua, interest. Pelamar kerja perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki dan yakin mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, desire. Pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Pelamar kerja juga harus meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Dan yang terakhir ialah action. Pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Lalu kita akan membahas tentang pengorganisasian surat lamaran kerja. Sejatinya surat lamaran kerja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf pertengahan, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka berisi tentang rangkuman. Pada bagian awal surat lamaran kerja, pelamar kerja perlu mengemukakan kualifikasi yang dimilikinya. Contohnya adalah kemampuan dalam berbahasa Inggris atau kemampuan dalam menggunakan komputer dan yang lainnya. Yang kedua, nama. Pelamar kerja dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca atau seseorang yang menyarankan pelamar kerja untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau lembaga tersebut. Yang ketiga, sumber publikasi. Sebutkan dari mana pelamar kerja mendapat informasi tentang adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut. Misalnya, Anda dapat informasi tersebut dari internet, bisa dari media sosial, atau dari koran. Lalu pertanyaan, gunakan kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa pelamar kerja mengetahui problem, kebutuhan, dan tujuan suatu organisasi serta mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir, dalam paragraf pembuka ialah cuplikan berita. Pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita di surat kabar atau majalah yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan sedang merencanakan membuka kantor cabang, memperkenalkan produk baru, atau memerlukan tenaga operator dan selainnya. Lalu yang kedua, ada paragraf pertengahan. Setelah menarik perhatian pembaca pada awal paragraf, pelamar perlu menyajikan kualifikasi yang dimilikinya untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkannya. Usahakan menjelaskan dalam paragraf tersebut benar-benar sangat diminati dan sangat diharapkan pembaca. Dalam penampilan riwayat hidup tidak mempunyai format yang standar. Isi riwayat hidup dapat dikelompokkan atas 5 subjudul, yaitu data pribadi. Keterangan yang perlu dicantumkan di dalam data pribadi hendaklah yang terpenting saja. Lalu pendidikan. Pada bagian pendidikan ini, pelamar kerja akan dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang mencakup luas dan bidang tertentu secara mendalam, menunjukkan bagaimana pendidikannya relevan dengan pekerjaan yang dilamar, dan yang terakhir menjelaskan bagaimana dan mengapa ia menambahkan bidang studi pilihan penting di luar bidang studi ini. 3. Ada pengalaman bekerja. Berbagai jenis pekerjaan yang pernah dilakukan, terutama yang terhubung dengan pekerjaan yang dilamar, dapat digunakan dapat membantu memperkuat kualifikasi yang dimilikinya. Yang keempat, referensi pribadi atau sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Pelamar kerja dapat menjelaskan tentang kemampuan dalam melakukan kerjasama dengan orang lain,
sikap pelamar kerja terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, dan suasana kerja, dan kualitas personal. Yang kelima, ada keterangan lain. Referensi pribadi dalam riwayat hidup boleh dicantumkan, boleh tidak dicantumkan. Lalu kita akan membahas tentang paragraf penutup pada pengorganisasian surat lamaran kerja. Paragraf penutup ialah paragraf terakhir dari surat lamaran kerja. Pada umumnya berisi suatu harapan, tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat lamaran kerja. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi, perusahaan atau lembaga yang dilamar. Boleh mempermudah pihak perusahaan menghubunginya. Pelamar kerja perlu memberikan alamat yang jelas dan lengkap, termasuk nomor telepon, alamat email, dan jam berapa pelamar kerja dapat dihubungi, apakah pagi, siang, sore, atau malam hari. Berikut adalah contoh CV. Di CV ini dicantumkan data pribadi, pendidikan, dan pelamar, dan pengalaman organisasi. Di situ juga dicantumkan kontak yang dapat dihubungi dan beberapa kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki oleh pelamar. Contoh surat di sini adalah contoh surat lamaran kerja. Di surat lamaran kerja ini ada yang berisi tentang data diri kita, berisi tentang file-file apa yang dicantumkan dalam surat lamaran kerja, dan biasanya berisi tentang pengharapan kita, tentang kapan kita bisa dihubungi, dan dari mana kita dapat informasi pekerjaan tersebut dari mana. Lalu saya juga punya beberapa tips untuk melamar kerja. Ada yang perlu dihindari saat melamar kerja, dan ada yang perlu diperhatikan dalam lamaran kerja. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan seorang pelamar kerja adalah bahwa sebenarnya mereka sedang menjual potensi diri kepada perusahaan secara tertulis, baik mencakup kepribadian, kualifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, dan pengalaman kerja dan hobi. Yang perlu Anda perhatikan dalam melamar kerja ialah pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki, tunjukkan hal-hal positif yang ada pada diri kita, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan wangi. Tulislah surat lamaran kerja dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Usahakan apa yang kita kirim atau apa yang kita tulis dalam surat lamaran kerja itu sesuai dengan yang diharapkan oleh si pencari kerja. Tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Misalnya Anda mempunyai kemampuan dalam berbahasa asing, Anda mahir dalam menggunakan komputer, dan yang lainnya. Dan ada hal-hal yang harus dihindari saat Anda melamar kerja. Yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Pastikan bahwa bidang yang Anda lamar adalah bidang yang Anda kuasai. Jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Biasanya, pelamar kerja mengirimkan surat lamaran kerja berbentuk printan, dan itu print yang berwarna. Jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. Hindari kata-kata berlebihan. Jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Hindari mempermasalahkan gaji, kecuali saat ditanyakan pada wawancara kerja. Jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi Anda. Di sini saya juga akan membahas tentang persiapan menulis resume. Yang pertama, mencari informasi penting. Ada analisis diri. Analisis diri dapat membantu mengenalkan diri sendiri secara lebih mendalam. Untuk mempermudah menemukan kelebihan dan kekurangan, jawablah beberapa pertanyaan berikut.
Yang pertama, apakah saya mempunyai aspirasi yang cukup tinggi? Apakah saya dapat berkomunikasi dengan baik? Apakah saya sangat bergantung kepada orang lain? Apakah saya orang yang energik? Apakah saya orang yang punya percaya diri? Apakah saya memiliki kecerdasan verbal yang tinggi dan yang lainnya? Lalu ada analisis karir. Analisis karir bertujuan untuk menggali minat Anda untuk memulai menetapkan jenjang karir yang akan dipilih. Contohnya dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Kecerdasan mana? Apakah kuantitatif, verbal, atau mekanik yang paling bermanfaat bagi karir saya? Apakah ada efek samping yang membahayakan kesehatan saya? Apakah prestasi akademis saya menjadi syarat perjenjangan karir? Apakah pengalaman kerja menjadi syarat bagi perjenjangan karir saya? Apakah ada imbalan selain dalam bentuk finansial, misalnya bisa dalam bentuk ucapan terima kasih atau piagam dan yang lainnya? Apakah bidang pekerjaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi? Dan apakah saya bisa mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri? Apakah di masa mendatang bidang yang saya pilih mempunyai tingkat persaingan yang tinggi? Yang kedua ada perencanaan resume. Yang ketiga ialah analisis pekerjaan. Secara umum, para lulusan suatu perguruan tinggi sedikit atau belum memiliki pengalaman kerja. Pada tahap-tahap awal memasuki kerja, perusahaan telah menyediakan suatu orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan suatu perusahaan. Oleh karena itu, sebelum menyusun suatu resume, Anda perlu menjawab apakah tugas dan tanggung jawab pekerjaan, apakah karakteristik pribadi saya sesuai untuk tugas dan tanggung jawab pekerjaan, apakah latar belakang pendidikan saya sesuai dengan persyaratan untuk posisi pekerjaan, dan apakah pengalaman saya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Lalu kita akan membahas tentang perencanaan resume. Dalam perencanaan resume ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Lalu yang terakhir adalah pembuatan resume. Resume dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi Anda dan prospektif persyaratan kerja. Usahakan informasi relevan dengan jenis pekerjaan yang diharapkan. Demikian presentasi saya tentang materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.